Ada kisah di dalam Alkitab, Yesus berjalan di atas air dan dalam situasi dan kondisi yang sama, Petrus juga bisa berjalan di atas air sama seperti Yesus. Dan kisah ini dapat kita baca di dalam Injil Matius pasal 14 ayatnya yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-33. Dan saya tidak akan membacanya ayat demi ayat, tetapi singkat ceritanya begini. Yesus perintahkan kepada murid-muridnya untuk naik ke atas perahu dan menyeberang danau. Setelah beberapa mil jauhnya, kurang lebih 2 atau 3 mil jauhnya dari pantai, Alkitab berkata perahu mereka itu diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Dan apa yang terjadi? Kalau kita baca di dalam Matius pasal 14 ayatnya yang ke-25, firman Tuhan berkata, kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Dan apa reaksi murid-muridnya pada ayatnya yang ke-26? Firman Tuhan berkata ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka pun terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Ayatnya yang ke-27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Dan secara spontan Petrus pun menjawab Yesus, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Wow, ide Petrus minta kepada Yesus dengan berjalan di atas air sama seperti Yesus. Ini adalah ide yang hebat dan luar biasa. Sebab di dalam Alkitab dan sejarah para nabi-nabi, hamba-hamba Tuhan, belum ada contoh orang pernah berjalan di atas air. Dan yang belum pernah ada, dan hal ini hal yang tidak mungkin. Tetapi Petrus pun minta kepada Yesus hal-hal yang tidak mungkin. Lalu apa tanggapan Yesus atas permintaan dari Petrus berjalan di atas air? Kita akan baca di dalam ayatnya yang ke-29. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Puji Tuhan, ini luar biasa. Mujizat pun terjadi. Petrus dapat berjalan di atas air sama seperti Yesus. Tetapi sayangnya ayatnya yang ke-30 berkata, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Garis bawahi, Petrus ini mulai tenggelam. Kisah ini menggambarkan bukankah hidup kita juga seperti Petrus, di mana waktu susah minta berkat sama Tuhan Yesus, waktu sakit minta Tuhan sembuhkan, waktu tidak ada pekerjaan minta sama Tuhan Yesus, dan setelah Tuhan Yesus kabulkan semua, setelah kita terima semua dari Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang melimpah itu, berapa banyak kita yang gagal fokus, berapa banyak kita jadi salah fokus, salah memandang seperti Petrus. Tuhan Yesus sudah tolong, Tuhan Yesus sudah berkati, Tuhan Yesus sudah jawab permintaan Petrus, tetapi Petrus tidak lagi pandang kepada Yesus sebagai pemberi berkat itu. Di mana pandangannya sudah pada gelombang, fokusnya sudah pada tiupan angin, dan akhirnya Petrus ini mulai tenggelam, kata firman Tuhan.
Sehingga berapa banyak kita juga yang sudah diberkati Tuhan, kita yang sudah terima banyak berkat dari Tuhan, hidup sudah berkelimpahan, kemudian jadi nol lagi, tenggelam. Itu pun terjadi karena fokus kita tidak lagi pada Tuhan Yesus sebagai pemberi berkat. Karena fokus kita tidak lagi setia kepada Tuhan. Fokus kita tidak lagi pada mencari Tuhan. Gagal fokus sebab sudah fokus pada materi-materi, fokus pada pekerjaan, fokus pada kesibukan-kesibukan, bisnis, usaha, dan lain sebagainya. Jadi jika kita jadi nol lagi, berkat tenggelam, bukankah itu adalah bagian Tuhan dari keadilan Tuhan? Supaya kita sadar untuk tidak abaikan kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai pemberi berkat. Akhirnya, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup tidak tenggelam. Amin.